Natal bagi rekan-rekan Sobat Eledu, Sobat Cakap yang merayakan Natal kemarin ya, semoga penuh rahmat, penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Dan juga menjelang tahun baru ya, tinggal 2 hari ini ya. Wah, tahun baru, semangat baru, spirit baru tentunya. Oke, halo, sudah ada yang bergabung. Terima kasih. Selamat pagi ya. Kita ketemu di webinar kali ini. Ya, selamat siang. Kita ketemu lagi dengan saya David F. Saragi. Saya sebagai CEO dan founder daripada Eledu. Ya, kita berkolaborasi dengan Cakap dan pada siang hari ini kita akan bahas topik yang menarik ya, yang namanya Leadership 5.0. Wah, Sobat Eledu, Sobat Cakap pasti tidak sabar lagi ya. Kita di akhir tahun 2023 ini kita mau belajar, menyempatkan waktu. Terima kasih yang sudah join, terima kasih yang nanti silakan bertanya ya di kolom chat. Nanti saya akan coba untuk menjawab ya, satu demi satu. Semoga tidak ada yang terlewat. Karena di Sabtu hari ini saya yakin dan percaya orang-orang yang luar biasa yang menyempatkan diri untuk belajar ya di weekend, mengambil waktu. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih. Biarlah ini jadi berkah ya buat Bapak Ibu, buat teman-teman Sobat Eledu, Sobat Cakap dimanapun berada, dan bisa berdampak nantinya buat lingkungan dimanapun Bapak Ibu berada. Saya mau share screen. Yes, Leadership 5.0. Wah, ini saya bersyukur ya, saya bisa membuat presentasi ini karena saya juga sangat-sangat diberkati ya, sangat-sangat diberkati dengan pembelajaran dari Bapak John Maxwell ya. Beliau adalah seorang pakar leadership yang tidak lagi dipungkiri ya kemampuannya ya. Ada banyak bukunya, namun saya bukan jualan buku di sini enggak ya. Tapi Bapak John C. Maxwell itu baru-baru ini juga memberikan training yang saya ikuti juga, yang namanya Beyond Success ya kan. Dan saya sangat-sangat terberkati ya. Saya pada siang hari ini ada hal-hal yang saya melihat bahwa wow, ini sangat-sangat tepat sekali ketika saat ini sudah masuk ke era 5.0 digitalisasi, dan kita butuh sekali ya kan leadership yang tentunya mengikuti, bukan hanya mengikuti ya, tapi juga bisa masuk ke dalam era-era yang baru ini gitu ya. Kenapa? Karena memang yang sangat-sangat mengkhawatirkan adalah ketika leader itu tidak mau berubah. Nah, itu bahaya itu ya. Sedangkan zaman sudah berubah, era sudah berubah ya kan, kita harus bisa follow ya, dan juga bisa jadi dampak di sana. Leadership 5.0. Jadi sebelumnya ini mungkin udah pada kenal tapi saya ingin memperkenalkan diri sekali lagi ya. Saya David F. Saragi sebagai seorang founder dari Eledu ya. Silakan follow IG kami di l.edunation karena di sana banyak sekali hal-hal yang kami taruh di sana ya, sebagai pembelajaran untuk edukasi, baik dari sisi pendidikan, dari sisi bisnis ya, entrepreneur ya kan, dan lain-lain. Jadi silakan follow Instagram kami di l.edunation. Kita akan semakin terkoneksi tentunya di sana. Ini beberapa di mana saya berkesempatan untuk menjadi trainer di beberapa sekolah, international school maupun national school, national plus, lalu juga ada sebagai consultant, baik ada di daerah Jabodetabek, di daerah Jawa, Jawa Timur, dan Banten ya. Jadi ya, senang lah ya bisa jadi konsultan, bisa jadi berkah ya kan, membawa berkah ya buat orang-orang di dunia pendidikan dan juga non pendidikan. Nah itu, yes, leadership ya kan. Kalau saya melihat ya bahwa
leadership itu ya seperti ini ya. Jadi seperti ya kita itu dibangun ya kan, tidak berhenti ya. Jadi kepemimpinan itu nggak stop ya Bapak Ibu ya, sebagai pemimpin, baik itu pemimpin di perusahaan, pemimpin di sekolah ya kan, pemimpin di kelas ya kan, atau pemimpin yang ada di rumah tangga gitu ya, itu tidak berhenti, nggak ada namanya stop dan lulus nggak belajar lagi, enggak gitu ya. Tapi leadership ini harus belajar dan belajar dan belajar ya. Jadi terus dibangun ya. Jadi saya senang sekali dengan gambar ini ya. Jadi leadership ini terus dibangun dan dibangun dan dibangun. Jadi buat apa? Buat semua kita di sini bersyukur gitu ya, kalau kita pada kesempatan kali ini mau dibangun. Oke, jadi thank you sekali lagi buat teman-teman yang sudah join. Yes. Nah, saya akan mulai dari generasi ya. Generasi, kenapa ya penting sekali generasi? Karena sangat-sangat berhubungan tentunya ya, kepemimpinan, terutama gaya kepemimpinan ya, baik dari generasi baby boomer ya, tahun 46 sampai di era yang tahun 1946 ya. Lalu sampai 64. Oke, lalu generasi X ya kan, generasi saya nih ya. Saya lahir tahun 76. Lalu generasi milenial tahun 77 sampai 95 ya, generasi Z tahun 96 sampai 2010, dan sekarang generasi Alpha 2010 dan seterusnya. Ya, kita melihat bahwa karakteristiknya tentu berbeda gitu ya. Kalau generasi baby boomer ini berjiwa petualang, optimistik, berorientasi kerja dan anti pemerintah. Kenapa anti pemerintah? Karena banyak perang ya waktu itu ya, banyak perang ya kan. Lalu banyak juga orang yang berdemo untuk tidak adanya perang. Lalu generasi X memiliki individualis ya, luas, skeptis terhadap wewenang, harapan tinggi terhadap pekerjaan. Nah, jadi ya tipe-tipenya seperti ini ya, karakteristik daripada generasi X ya. Lalu generasi milenial ini pede ya, percaya diri ya kan, tinggi, berorientasi terhadap kesuksesan, toleran, kompetitif, haus perhatian. Wah, oke. Lalu generasi Z yang di bawahnya menghargai keberagaman, mengkehendaki perubahan sosial, suka berbagi, berorientasi target. Oke. Kalau yang Alpha belum ya, belum terdeteksi. Ya, ini dari sumber dihimpun oleh tim riset dari crypto.id. Thank you. Jadi Bapak Ibu, Sobat Eledu, Sobat Cakap gitu ya, bahwa dikatakan kepemimpinan ini juga bermacam-macam ya, beraneka ragam ya kan. Kenapa ya? Karena karakteristik juga sesuai dengan generasi-generasi yang ada ya kan, generasi baby boomer, generasi X, generasi milenial, generasi Z, generasi Alpha ya kan. Kalau Bapak Ibu sekarang di posisi sebagai leader gitu kan ya, atau mungkin memiliki leader di atasnya tentunya ya, coba lihat aja mereka ada di posisi mana. Mereka ada di generasi X kah, generasi milenial kah, atau generasi Z, atau bahkan masih ada yang generasi baby boomer. Ya kan, atau Bapak Ibu yang ada di generasi X saat ini seperti saya, itu punya atasan adalah generasi Z ya. Siapa nggak menutup kemungkinan ya, siapa sangka ya kan. Jadi hal-hal ini kita melihat bahwa kenapa orientasinya berbeda ya, tentu berbeda karena karakteristiknya ya, secara karakternya itu berbeda juga. Nah, jadi Bapak Ibu Sobat Eledu nggak usah kaget, nggak usah bingung kalau sering terjadi ada satu penyelarasan ya kan, atau ada satu ada hal-hal yang nggak nyambung gitu kan ya, ya karena tadi itu karakteristiknya berbeda-beda ya. Tapi don't worry gitu ya, kita akan belajar pada pagi siang hari ini lebih lanjut lagi ya, supaya bagaimana di era 5.0 ini kita memiliki leadership yang lebih mantap lagi. Oke. Yes, ini ya pertanyaannya adalah ya, generasi membuat perbedaan dalam leadership. Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa perbedaan-perbedaan generasi itu ya, itu yang membentuk leadership itu sendiri.
Oke, apa sih ya gitu yang mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi daripada kepemimpinan, gaya kepemimpinan dari setiap generasi itu ya pastinya tadi ya adalah mindsetnya tentu ya. Mindsetnya kita tahu bahwa mindset itu masuk daripada apa yang masuk ke dalam panca indera, di mata, telinga, mulut ya kan, di peraba dan perasa gitu ya, sehingga mindsetnya itu pasti beda-beda gitu ya antara generasi baby boomer, generasi X, Y, Z gitu ya, apalagi yang alpha. Oke, apa aja yang lagi yang berbeda? Tentunya adalah actionnya, tindakannya ya, karena mindsetnya udah berbeda, ya pasti actionnya pun berbeda gitu kan ya. Kadang kita melihat kok leadershipnya kok begini gitu ya, kok terlalu banyak pertimbangan gitu ya. Kalau baby boomer gitu ya, generasi X itu seperti itu gitu ya. Sedangkan yang Y dan Z itu kepengennya cepat-cepat dan cepat gitu ya. Nah itu ya. Oke, lalu apalagi yang berbeda itu habits ya, kebiasaannya itu berbeda ya kan. Kebiasaannya kalau baby boomer ya kan, baby boomer kalau generasi X yang masih suka berolahraga secara langsung gitu ya, lari pagi gitu kan ya, ataupun jalan pagi gitu ya. Sedangkan kalau generasi Y, Z ini ya banyak rebahan gitu ya, karena faktor COVID juga kemarin. Jadi kebiasaan-kebiasaan ini juga menjadi apa ya, hal-hal yang berhubungan dengan kepemimpinannya masing-masing. Lalu yang keempat adalah karakter tentunya ya, karakter daripada kepemimpinan ini berbeda ya antara generasi baby boomer ya, generasi X, Y, Z ya, apalagi generasi alpha. Yes, jadi teman-teman sobat Eledu, sobat cakap ya kan, inilah hal-hal di mana ya membuat gitu ya perbedaan-perbedaan dalam gaya kepemimpinan setiap generasi tadi. Oke. Nah, kalau dikatakan seperti ini, leadership 5.0 bukan hanya berarti kepemimpinan dengan menggunakan teknologi tinggi saja, ya kan? Oke, sekali lagi ya. Jadi ke leadership 5.0 itu bukan hanya berarti kepemimpinan dengan menggunakan teknologi tinggi saja, tetapi kepemimpinan 5.0 mendorong terciptanya budaya inovasi di seluruh organisasi. Oke, jadi bukan hanya punya gadget yang canggih gitu kan ya, keluaran terbaru gitu kan, enggak ya, tetapi juga kepemimpinan 5.0 itu mendorong terciptanya budaya inovasi di seluruh organisasi. Jadi apakah Bapak Ibu sebagai pemimpin ini orang-orang yang memiliki tipikal pendorong gitu ya, supaya terciptanya budaya inovasi di seluruh organisasi. Jadi kalau sudah memiliki hal tersebut, selamat gitu ya, Bapak Ibu merupakan orang-orang yang mempunyai on the track ini ya dengan leadership 5.0. Kalau belum, nggak apa-apa, kita belajar sama-sama. Oke, berikutnya adalah pemimpin yang memberikan motivasi dan menginspirasi anggota yang dipimpinnya untuk berpikir kreatif dan mencoba hal-hal yang baru. Yes, yang dapat mendorong munculnya ide-ide kreatif dengan menerapkan teknologi canggih, memimpin transformasi digital. Jadi kita sudah pernah belajar ya tentang kreatif itu ya. Kreatif itu kalau yang saya pelajari itu pertama itu menciptakan, ya kan, menciptakan hal-hal yang baru yang belum pernah ada gitu kan ya, dengan apa? Dengan uniqueness itu tentunya ya. Lalu yang kedua adalah kreatif itu adalah menyambung hal-hal yang belum tersambung. Yes, jadi itu ya kalau yang saya lihat bahwa kreatif itu seperti itu gitu ya. Dia menciptakan sesuatu yang baru dengan unik ya kan, memiliki uniqueness. Dan yang kedua, dia menyambungkan hal-hal yang belum tersambung. Ya kalau zaman sekarang ini dikenal dengan apa? Dengan apa? Berkolaborasi gitu ya, berkolaborasi. Oke, jadi pemimpin yang memberi motivasi dan menginspirasi anggota yang dipimpinnya untuk berpikir kreatif dan mencoba hal-hal yang baru yang dapat mendorong munculnya ide-ide kreatif dengan menerapkan teknologi canggih. Pemimpin transformasi digital. Jadi Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu saat ini sudah ada sebagai pemimpin atau leadership 5.0 itu bisa dilihat ya, Bapak Ibu memotivasi, menginspirasi orang-orang yang di sekitarnya ya untuk apa? Berpikir ya kreatif dan berani untuk mencoba hal-hal yang baru. Ya, mendorong untuk ide-ide baru kreatif muncul ya kan dengan penerapan teknologi canggih. Jadi Bapak Ibu, sobat Eledu, sobat cakap,
Yes, hal-hal ini yang kita bisa terus kembangkan ya di dunia kerja kita ya, sebagai pemimpin, baik pemimpin mungkin di perusahaan, di sekolah, di kelas gitu ya, ataupun di rumah tangga ya. Sebagai pemimpin kita memberikan apa motivasi-motivasi dan menginspiring setiap anggota yang ada. Dan kepemimpinan 5.0 juga mengutamakan pada kerjasama, teamwork ya, lalu inovasi, lalu kepekaan terhadap nilai-nilai etika. Wah, ini menarik ya, dalam mengarahkan organisasi menuju tujuan yang akan dicapai. Jadi teman-teman, sobat LED, sobat cakap, ya di sini bisa ya ketika kita tadi belajar tentang generasi, ya ada baby boomer, ada Gen X, Gen Y, Gen Z, ya, lalu Alpha, itu punya macam-macam karakteristik ya. Tapi dikatakan di bawah kepemimpinan 5.0 ini diutamakan dalam kerjasama. Lalu inovasi, ya berinovasi, ya berkontinu, dan juga kepekaan terhadap nilai-nilai etika, ya dalam mengarahkan organisasi menuju tujuan yang akan dicapai. Jadi ini yang saya garis bawahi ya, bahwa hal-hal etik itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Ya sudah 5.0, bahkan nanti ada 6.0, 7.0 dan seterusnya, bahwa hal-hal etika ini jangan sampai luruh ya, apalagi kita sebagai bangsa yang ada di dunia timur gitu ya, yang sangat-sangat menjunjung tinggi nilai-nilai etika, jadi sangat-sangat penting. Oke, jadi Bapak Ibu, bahwa inilah beberapa hal tentang kepemimpinan 5.0 ya, leadership 5.0. Saya akan coba share beberapa apa yang saya dapat waktu belajar tentang John Maxwell ya, John C. Maxwell, tentang kepemimpinan. Beliau mengatakan gini, jika fokusnya adalah pencapaian, kemungkinan kita akan meraihnya. Mungkin ya, mungkin capai, mungkin tidak capai gitu ya. Pengembangan diri belum tentu ya kan. Sebaliknya, jika fokusnya adalah pengembangan diri ya, kita akan terus berkembang dan selalu meraih pencapaian. Oke, jadi saya juga teringat gitu ya, kalau biasanya di akhir tahun itu selalu atau sering kali ya orang membuat resolusi ya kan, untuk 2024 ya kan. Kalau kita flashback, wah 2023 udah berapa banyak resolusi yang tercapai di tahun ini ya kan, ya kemungkinan banyak yang nggak tercapai. Oke. Jadi fokusnya kalau dengan pencapaian, kemungkinan kita bisa meraihnya, ya bisa juga tidak. Sedangkan kalau kita fokusnya adalah kepada pengembangan diri, ya kan, kita akan terus berkembang dan selalu meraih pencapaian. Jadi biarlah kita di tahun depan ini ya, 2024 sebagai leader, sebagai pemimpin yang ada di era 5.0 ya. Nah, seorang leader akan berfokus bukan tetapi kepada pencapaian saja, ya kan? Ya, seorang leader akan berfokus bukan hanya kepada pencapaian saja, tetapi kepada pengembangan dirinya, baik dirinya sendiri maupun orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Jadi sebagai pemimpin nanti dia akan fokus gitu ya kepada apa? Bukan pada target 2024 harus capai sekian. Tapi sebagai leader mereka ya, kita ya akan fokus kepada apa yang bisa kita kembangkan terus pada diri kita sendiri, tentu hal-hal yang positif tentunya, dan juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke, itu yang pertama yang saya belajar tentang leadership ya, dan ini sangat pas sekali untuk kita di era 5.0. Lalu yang kedua, terdapat 2 hari yang hebat dalam hidup Anda. Hari Anda dilahirkan dan hari Anda mengetahui sebabnya. Wah, jadi ini bicara tentang purpose ya, purpose hidup gitu ya. Sebagai leader kita seringkali lupa gitu kan ya. Bahkan kita lupa juga menanyakan kepada anak-anak atau bawahan kita, tim kita gitu kan ya, what your purpose of life gitu ya. Apa menjadi tujuan hidup Anda ya. Sedangkan mungkin juga dia sendiri juga nggak tahu gitu kan ya, apa yang menjadi purpose hidupnya. Jadi ini sangat-sangat menjadi fokus oleh John C. Maxwell untuk kita itu mengetahui gitu ya sebabnya 2 hari ini kita ada dilahirkan dan kita mengetahui sebabnya apa. Oke. Nah,
seorang leader harus tahu hal-hal ini dan bagaimana orang-orang yang bersama-sama dengannya pun mengetahuinya. Ya, jadi ini di akhir 2023 ya memasuki 2024 ya sangat-sangat baik sekali buat kita untuk kita bisa apa? Kita bisa kita mau untuk menggali gitu ya tentang 2 hari yang hebat dalam hidup kita ini. Ya, hari kita dilahirkan dan hari kita mengetahui sebabnya apa. Oke. Sebentar. Oke. Lalu yang ketiga yang saya pelajari adalah dari Bapak John C. Maxwell, orang-orang yang mencapai potensi terbaik hidup mereka, meraih impian mereka, ya, adalah mereka yang mengerjakan prioritas mereka setiap hari. Jadi Bapak Ibu yang terkasih gitu ya. Oke, sebentar. Bapak Ibu yang terkasih ya, saya juga mau menyampaikan bahwa orang-orang yang mencapai potensi terbaik hidup mereka, meraih impian mereka adalah mereka yang mengerjakan prioritas mereka setiap hari. Jadi sebagai leader ya di era 5.0 ini, kita juga belajar tentang kepemimpinan 5.0 adalah orang-orang yang mengerjakan prioritas mereka setiap hari ya. Jadi hari demi hari dia sudah tahu apa yang harus dia kerjakan ya. Jadi ini adalah orang-orang yang mencapai potensi terbaik hidup mereka ya, karena mereka mengerjakannya prioritas mereka setiap hari. Ya, belajar untuk mempunyai agenda, belajar mempunyai plan, ya, daily plan, weekly plan gitu ya, terutama daily plan ya. Ketika kita kerjakan prioritas kita setiap hari, tentunya itu adalah orang-orang yang punya pencapaian potensi terbaik dalam hidup mereka. Oke, nah dikatakan bahwa seorang leader mengerjakan prioritas yang harus dilakukannya setiap hari. Demikian juga orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Ya, jadi di akhir ya 2023 ini memasuki 2024, biarlah Bapak Ibu, Sobat Eledu, Sobat Cakap, sebagai pemimpin ya, terutama pemimpin di era yang baru di 5.0 ini, yang menjadi pengerja ya produktivitas yang dilakukannya setiap hari. Ya, demikian juga orang-orang yang bersama-sama dengan dia, ya, punya kebiasaan, habit sampai menjadi karakter ya dalam mengerjakan prioritas secara daily. Oke. Nah, ini yang berikutnya adalah perjalanan meraih hal yang bernilai selalu mendaki, kata Bapak John C. Maxwell. Jadi perjalanan meraih hal yang bernilai itu enggak mudah gitu ya, enggak easy, lurus saja enggak, tapi penuh lika-liku, penuh dengan tantangan, challenging gitu ya. Tapi kita sebagai leader, kita mendaki pasti melelahkan. Seorang leader harus dapat mengambil posisi di depan, di tengah, atau di belakang. Jadi saya juga teringat ya dengan Bapak Pendidikan Indonesia ya, Ki Hajar Dewantara, yang mengajarkan tentang hal ini. Jadi sebagai seorang pendidik, kita juga harus bisa mengambil posisi di depan, di tengah, atau di belakang. Artinya apa ya? Jadi kita juga sebagai pemimpin gitu ya, kita itu luas ya, luas istilah yang paling tepat tuh luas gitu ya. Kita bisa ada di depan, nggak hanya terus di depan gitu ya. Nanti tiba-tiba tim kita pada kecapean, kita nggak tahu gitu ya. Akhirnya mereka ketinggalan jauh dan tersesat ya. Tapi kita sebagai pemimpin, kita bisa di depan, kita bisa lihat ke belakang, terus kita bisa berlari ke belakang. Mungkin ada yang butuh dibantu, ada yang sedang sakit, ada yang sedang terluka ya kan, atau kita butuh posisi di tengah sebagai apa? Sebagai kita sebagai memberikan instruksi sehingga yang di depan dan di belakang itu bisa dengar dengan baik. Nah, seperti itu ya. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, jadi ini hal yang diingatkan gitu ya tentang sebagai pemimpin di era 5.0 ini ya, perjalanan kita di 2024 itu apalagi perjalanan yang mau meraih hal-hal yang bernilai itu
datar-datar, nggak yang lurus-lurus, yang mudah, tapi yang mendaki dan penuh tantangan gitu ya. Dan sebagai leader, sebagai pemimpin, kita harus mengambil posisi bisa di depan, di tengah, atau di belakang. Oke. Dan yang berikutnya lagi adalah sikap adalah perbuatan pembuat perbedaan. Sikap bukan segala-galanya, tapi sikap adalah satu-satunya yang bisa membuat perbedaan dalam hidupmu. Oke. Apa dan bagaimana kita bersikap sebagai seorang leader. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, bahwa sikap gitu ya, wah ini sangat-sangat dinomorsatukan oleh Bapak John C. Maxwell gitu ya, tentang sikap ini ya, dikatakan bahwa sikap adalah pembuat perbedaan. Sikap bukan segala-galanya, tapi sikap adalah satu-satunya yang bisa membuat perbedaan dalam hidupmu. Nah, ini saya akan bahas kembali, saya sempat membahasnya juga, tapi saya akan mengulangnya lagi bagaimana kita memiliki sikap gitu ya, attitude ya. Dikatakan oleh Bapak John C. Maxwell ya, bukan segala-galanya tapi dia satu-satunya yang bisa membuat perbedaan dalam hidupmu. Ya, sebagai pemimpin di era leadership 5.0, di era 5.0 ini ya, digitalisasi, bagaimana ada di generasi yang lintas generasi. Mungkin Bapak Ibu, Sobat LED, Sobat Cakap sekarang adalah di generasi Z gitu ya, atau di generasi Y gitu ya, tapi punya bawahan itu yang baby boomer bisa saja ya, ataupun yang Gen X gitu ya, atau sebaliknya ya. Jadi nomor yang dikatakan oleh Bapak John C. Maxwell itu adalah satu-satunya adalah attitude ya, bagaimana kita bersikap. Oke, dan bagaimana kita bersikap sebagai leader di era ini? Oke, saya akan tampilkan. Yang pertama adalah tentunya sebagai role model. Yes, role model gitu ya, nggak lain tak bukan. Kita nggak hanya bisa bicara, kita nggak hanya bisa menuntut, kita nggak hanya bisa kasih instruksi, tapi sebagai role model yang menjadi pelaku atas apa yang kita sampaikan kepada anak-anak buah kita, ya, anak-anak didik kita dan seterusnya. Lalu yang kedua adalah open mind ya. Sebagai pemimpin di era 5.0 nggak boleh lagi kita tuh close mind ataupun mental block gitu ya, tapi open mind. Kita dapat mungkin dapat kritikan-kritikan dari bawahan kita, ataupun ada masukan-masukan ya kan, kita harus terbuka ya kan, nggak bisa kita jadi diktator di era sekarang, apalagi kalau kita memimpin banyak generasi-generasi yang di bawah kita ya, generasi Y, generasi Z itu dikatakan orang-orang yang sangat-sangat kritikal gitu ya, critical thinkingnya tinggi sekali, tapi itu kita ambil sisi positifnya ya, keingintahuan mereka itu bisa menjadikan motivasi ataupun membuat inovasi-inovasi baru di perusahaan atau di tempat kita bekerja. Ya, jadi yang kedua adalah open mind. Yang ketiga adalah berintegritas. Tentunya ini nggak pernah lekang oleh waktu. Orang-orang yang berintegritas ini selalu dicari gitu ya, oleh siapapun gitu ya. Saya pernah share juga di tempat ini bahwa bahkan penjahat ya, sekaliber Al Capone ya, di zaman dulu ya, mafia di Chicago, Amerika ya, dia mencari yang sebagai bookkeeper atau accountingnya dia adalah orang yang jujur. Jadi yang berintegritas ya, bahkan penjahat pun cari orang yang berintegritas. Yes, lalu yang keempat adalah berani. Berani di sini maksudnya adalah berani ketika kita sebagai leader itu, ketika salah kita katakan kita salah, minta maaf ya kan, kita mengkoreksi diri. Nah, itu berani yang seperti itu ya. Artinya berani yang bukan berani yang nekat gitu, enggak, tapi berani di mana ya mungkin sebagai manusia ada kelupaan, hilaf gitu ya, atau hal-hal yang nggak penting kita sampaikan ya, lalu ditegur oleh anak buah kita, oleh rekan kerja kita, ya kita berani untuk minta maaf gitu ya. Itu penting sekali di kepemimpinan 5.0. Lalu yang berikutnya take and give, artinya ya tadi ya, kita berani juga ya, maksudnya memberikan ya, dan juga kita menerima, artinya hal-hal yang dimana kita perlu kita sampaikan gitu ya, kita salah dan kita meminta maaf. Nah, itu ya, itu hal-hal yang dikatakan kita berani untuk
berjiwa kesatria gitu ya. Lalu kita juga memberikan take and give, artinya kita berikan juga pujian gitu ya, pujian ya kan, kepada orang yang memang punya prestasi yang kita harus puji, kita juga ya, karena apa yang kita beri akan kita dapatkan. Oke. Berikutnya berwawasan dan kreatif. Tadi saya sudah sanding tentang kreatif. Berwawasan tentunya kita harus belajar ya, nggak ada kata stop dalam leadership. Sebagai pemimpin itu nggak ada kata stop. Oke, lalu berikutnya adalah banyak mendengar dan melakukan. Oke, banyak mendengar dan melakukan terkait dengan open mind tadi ya. Terkait dengan open mind, kita banyak mendengar hal-hal dari rekan-rekan kerja kita, dari atasan kita, dari bawahan kita, dan melakukannya. Oke. Dan inisiatif tinggi, nah, tentunya ini sangat-sangat penting ya. Di era 5.0 ini, berinisiatif tinggi ini sangat-sangat penting. Jadi sebagai pemimpin, kita harus berinisiatif tinggi. Kita nggak bisa tunggu anak buah kita atau rekan-rekan kerja kita untuk lo duluan. Nggak bisa. Tapi punya inisiatif yang tinggi. Sebagai pemimpin kita harus berinisiatif yang tinggi. Dan berikutnya adalah konsisten dan tepat janji. Oke, ini hal yang dilihat ya oleh orang banyak, itu adalah konsistensi. Konsistensi ya tidak berubah dalam hal yang positif tentunya ya, dan tepat janji ya. Jadi apa yang pernah kita janjikan kepada anak buah kita, kepada rekan-rekan kerja kita, itu harus ditepati, karena hal-hal itu buat mereka menjadi satu appreciate ya, sangat-sangat yang dihormati, dihargai oleh mereka ke depannya. Oke, jadi itu ya Bapak Ibu, Sobat Eledu, Sobat Cakap, bahwa hal-hal attitude itulah ya tadi yang kita pelajari, itu yang dikatakan oleh Bapak John C. Maxwell, itu satu-satunya hal yang kita harus lakukan, yaitu attitude kita ya. Kita beretitude ya, punya sikap seperti apa ya sebagai leader di pemimpin 5.0 ke pemimpinan 5.0. Kita akan belajar tentang banyak hal gitu ya, dan ini adalah hal-hal yang kita bisa kerjakan, yang kita harus lakukan di tempat kerja kita. Dan penutup dari Bapak John C. Maxwell mengatakan leadership ya is not about title. Oke, ya, bukan soal title ya kan, dikatakan leadership ini bukan bicara tentang title ya, position ya, or flowchart. Oke, iya, sebentar. Yes, it is about one life influencing another. Jadi bicara tentang kita menjadi berkat ya, menginfluence ya orang yang ada di sekitar kita. Jadi leadership is not about title, bukan hanya jabatan, posisi ya. Tapi leadership adalah it's about one life ya kan, dalam satu kehidupan kita menginfluencing orang-orang lain. Ya, kita mempengaruhi orang-orang lain. Bagaimana tadi kita bersikap gitu ya, kita jadi berkat buat mereka. Bagaimana mereka juga nanti punya integritas, bagaimana mereka nanti juga tepat janji, bagaimana mereka nanti juga punya inovatif ya, kreatif gitu ya. Itu semuanya harus dari kita sebagai leader ya. Kita pertama ya memberikan contoh nyata ya, sebagai role model kepada anak-anak didik kita, kepada orang-orang yang di bawah kita. Oke, itu saja dari saya. Thank you. Kita coba untuk masuk ke tanya jawab. Silakan sekali lagi follow Instagram kami di l.indonesia. Oke, saya lihat ada beberapa pertanyaan. Oke, thank you. Ada di sini ada Dede Nuraida. Oke. Halo Ibu Dede. Lalu ada juga Jessica Widardo. Oke, selamat siang. Yes, Bu Jessica. Lalu ada juga
Muhammad Hermanda. Oke. Lalu ada Alfi Rahmani, Pamungkas, Jubaidi. Oke, selamat pagi semua. Thank you. Sudah follow, sudah ikutin ya. Nah, oke, ini ada pertanyaan dari Alfi Rahmani, Pamungkas, Jubaidi. Oke. Izin bertanya, saya mahasiswi semester 3. Kebetulan saya mengikuti himpunan sebagai BPH. Oke. Dan saya percaya sebagai leader di salah satu divisi, sebagai seorang leader saya selalu berpikir saya itu harus menjadi orang yang paling capek sehingga saya leader. Apakah pemikiran itu adalah pemikiran atau justru salah sebagai seorang leader? Oke, pertanyaan yang bagus sekali gitu ya. Jadi supaya kelihatan leader dia harus capek gitu ya. Oke. Ada satu joke ya, ini tentang CEO ya kan, karena CEO kalau di dunia startup itu bukan Chief Executive Officer tapi Chief Everything Officer. Ya sebagai CEO dia ngerjain semuanya gitu ya. Itu kalau di dunia startup itu ya istilah itu mungkin joke tapi memang pada kenyataannya ya seperti itu. Berani menjadi CEO ya berani capek ya kan, karena mereka harus melakukan semua ya, everything. Oke, sebentar. Jadi thank you buat pertanyaannya ya, Alfi Rahmani. Oke, kalau saya sih dapatnya seperti ini ya gitu ya. Ya kalau capek boleh ya, capek ya kan, capek itu wajar gitu ya. Kalau capek ya, kalau istirahat ya kan, tidur gitu ya. Lalu bangun lagi dan juga balik kerja lagi ya gitu kan kalau capek gitu ya. Tapi maksudnya gini, capek itu capek yang memang punya effort gitu ya, punya impact gitu ya. Jadi ketika bukan hanya supaya kelihatan orang capek gitu ya, tapi kalau memang Anda bekerja secara maksimum, secara total ya, lalu dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar, bukan hanya dilihat tapi dampaknya itu kelihatan gitu ya, dampaknya itu bisa dirasakan sama mereka. Jadi cuman kelihatan aja tapi sampai bisa dirasakan oleh orang-orang yang di sekitar. Wah itu capek banget gitu ya, tapi puas gitu ya. Jadi bukan cuman kelihatan doang gitu ya, tapi memang capek yang berdampak ya kan, yang punya effort, sehingga orang-orang yang ada bisa merasakan, mereka bisa jadi terberkati juga gitu ya oleh usaha tindakan yang dilakukan oleh Anda gitu ya, sehingga bukan hanya kelihatan saja tapi juga bisa dirasakan. Wah itu walaupun capek nanti itu kita pun happy gitu ya. Kalau cuman kelihatan doang itu nanti nggak happy jadinya. Oke ya, semoga bisa menjawab ya pertanyaannya dari tadi ya, dari Alfi Rahmani. Oke, semoga menjawab ya. Oke, thank you. Lalu ada dari Dedeh Nuraida. Oke, izin bertanya Pak, saya Dedeh Nuraida, fresh graduate SMKN 1 Padang, Jawa Barat. Oke, selamat. Oke, mantap. Bagaimana cara menghandle jika kita ditugaskan menjadi seorang leader, namun rasa percaya diri yang cukup minim sehingga menjadi gugup? Oke, pertanyaan bagus sekali. Oke, sebentar. Ya. Jadi, Dede gitu ya. Kalau namanya leader itu buat saya itu bukannya bukan hanya sebagai tugas gitu ya. Bukan hanya dapat penugasan terus hari ini atau nanti ke depan dalam kepanitiaan jadi ketua panitia gitu. Bukan. Buat saya leadership bukan hanya itu. Ya kalau kita belajar tadi di John C. Maxwell ya kan, bukan posisi ya kan, bukan title, bukan title ketua panitia gitu, bukan gitu ya. Tetapi bagaimana dalam kehidupan kita bisa menginfluence ya, bisa berdampak ya kan, bisa dirasakan berkat
yang kita salurkan kepada orang lain. Nah, itu yang terpenting gitu ya. Jadi bukan, sekali lagi, bukan title, bukan jabatan ya seperti katakan oleh John C. Maxwell gitu ya. Tetapi dalam kehidupan kita, ya kan, kita itu bisa menginfluence orang-orang tadi. Dengan apa? Dengan attitude kita tadi itu. Ya, jadi role model, ya, kreatif, inovatif gitu ya, integritas gitu ya, bertanggung jawab dan sebagainya. Jadi seperti itu ya, Dedeh ya, semoga menjawab ya. Jadi sekali lagi, bukan soal status, bukan soal posisi gitu ya, ketua panitia inilah itu baru jadi leader gitu. Enggak, tapi hari-hari demi hari ya, kita adalah leader dimanapun kita berada ya. Bahkan ketika kita di rumah pun ya, mungkin nanti jadi ibu gitu ya, jadi bapak ya kan, punya tim ya, anaknya, istrinya, itu juga sebagai leader ya. Tetapi sekali lagi, leadership not only about the position ya. Leadership itu adalah kita menginfluence ya orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke, thank you, semoga menjawab ya. Yes, berikutnya dari Rosmidar. Oke, Rosmidar, sebentar. Izin bertanya Pak, ya, gimana kalau kita punya pemimpin yang arahnya tidak jelas? Pekerjaan tergantung bawahan, yang pasti saat pimpinan tertinggi meminta hasil, pemimpin kita baru gerasa-gerusu. Apakah bertahan sebagai bawahan akan memberi pelajaran, atau lebih baiknya kita minta mutasi Pak? Wah, oke. Ini klasik ya, karena hampir di setiap institusi sepertinya hal ini terjadi gitu ya. Oke, selamat ya buat Rosmidar Novian Tigulo. Artinya ya, this is the real world ya, ini adalah real world ya, bukan bukan dunia yang apa ya, kalau di kampus mungkin atau di sekolah masih banyak apa ya, happy-happynya, tapi this is the real world ya. Welcome to the real world. Oke, kalau saya bisa kasih saran bahwa ada hal yang saya pegang dalam bekerja itu ya, itu adalah kita harus cerdik seperti ular ya kan, dan tulus seperti merpati. Oke ya, jadi cerdik dulu seperti ular ya, tapi kita juga tulus seperti merpati gitu ya. Bagaimana ketika kita dikasih tugas gitu ya, seringkali wah ini bukan job desk gua nih ya, bukan job script gua ya kan, ini harusnya tuh manajer misalkan, saya kan staff gitu ya. Tapi ketika kita punya kita cerdik, kita dikasih kesempatan untuk belajar ya kan, dibukain source sama dia gitu kan ya, tolong nih diolah gitu kan ya, akhirnya dia membuka source ya kan. Dan itu adalah harta sebenarnya, itu adalah harta buat kita belajar. Dan kita punya tulus seperti merpati, artinya kita punya mau belajar, dan saya yakin dan percaya bahwa ketika kita melakukannya bukannya untuk sungut-sungut gitu ya, dengan mangkal gitu ya, tapi bagaimana kita mengerjakannya dengan dengan kehausan dan kelaparan, kita juga mau mengupgrade diri kita. Wow, itu tinggal waktunya aja nanti gitu ya, ketika promosi itu datang gitu ya, itu kita akan jadi sorotan. Nah, seperti itu. Jadi buat Rosmidar Novian Tigulo gitu ya, wah saya juga nggak berani tuh memberikan jawaban dimutasi atau enggak Pak ya. Waduh, bahaya tuh kalau saya jawab gitu ya. Tapi yang pasti doa dulu gitu ya, doa dulu, tanya Yang Kuasa, tanya Tuhan gitu ya. Tapi jangan lupa juga kita bisa punya kesempatan belajar di situ gitu ya, sehingga kita mengupgrade diri kita. Yes, tadi ya dengar ya kata Pak John C. Maxwell ya, kalau pencapaian bisa tercapai bisa enggak ya, tapi kita yang terutama adalah kita mengembangkan diri kita. Mengembangkan dirinya juga macam-macam ya, termasuk dengan hal yang kayak gini nih, hal-hal yang kurang mengenakan gitu ya, diberikan pekerjaan yang bukan pekerjaan kita, tapi ya nggak apa-apa ya, itu adalah kesempatan kita belajar. Oke, semoga menjawab ya Rosmidar ya. Oke, thank you.
Yes, ada lagi mungkin dari Sobat Eledu, Sobat Cakap yang mau bertanya. Terima kasih ya, udah sangat-sangat banyak yang bertanya ini. Wah, saya masih tunggu, silakan. Oke, kalau tidak ada lagi, oke, saya izin pamit ya, teman-teman, Sobat Eledu, Sobat Cakap. Oke, terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama Rosmidar. Oke, thank you. Yes, di 2023 kita akan akhiri ya hari ini dan besok ya kan, kita akan masuk di 2024. Yes, banyak hal-hal mungkin yang tercapai ya, tapi juga banyak hal-hal juga yang belum tercapai. Ya banyak air mata, ya banyak keringat, banyak doa, banyak usaha yang telah dilakukan. Yes, saya mau katakan sebagai pemimpin, sebagai leader, ataupun sebagai calon leader, ya ada hal-hal yang bertanya-tanya gitu ya di tahun 2023 ini. Tapi biarlah kita satu kebetulan di 2023 akhirnya kita mengikuti ya kelas leadership 5.0 ini supaya jadi buat kita ya sebagai pemimpin atau sebagai calon pemimpin kita punya apa? Punya jalan yang benar gitu ya. Kita nggak nyala-nyalahin lagi atasan, kita nggak nyala-nyalahin keadaan situasi, tapi kita punya attitude yang benar. Kita mempunyai sikap yang benar ya. Dan bagaimana kita juga apa? Tadi ya bahwa memasuki 2024 ya, apalagi mau membuat nilai-nilai dalam perjalanan itu nggak mudah gitu ya, pasti mendaki gitu ya. Lalu bagaimana kita juga ya sebagai pemimpin ya, kita ingat ya apa dua hal yang paling penting ya, 2 hari itu, di hari di mana kita dilahirkan dan di hari di mana kita tahu mengapa kita dilahirkan. Yes, biarlah itu menjadi hal yang penguat ya buat kita di 2024 nanti ya, kita tahu purpose ya, apa yang menjadi purpose driven life kita, apa yang membuat masa depan kita ya, kita tujuan kita hidup itu apa. Oke, terima kasih Jessica, thank you Raden, thank you semuanya. Yes, saya David F. Saragi, terima kasih mengucapkan selamat tahun baru ya 2024 yang tinggal beberapa hari ini. Sehat selalu, tetap kita bersama-sama dengan Eledu dan juga Cakap, kita membangun pemimpin-pemimpin masa depan untuk Indonesia. Sampai ketemu lagi di tahun depan. Tuhan memberkati, sukses selalu. Thank you. Izin live. Thank you ya. Baik, thank you Pak semuanya. Thank you Cakap. Izin live ya.